Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Perkenankan saya Ruben Manejanter Guterres SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Denpasar Provinsi Bali, yang pada kesempatan ini akan memaparkan tentang tugas modul 1.1 Aksi Nyata Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia, adapun aksi nyata ini merupakan penerapan pengetahuan yang telah saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1, sekaligus merupakan perwujudan dari perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya terdapat 3 pertanyaan penuntun dalam aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan. Yang pertama terkait dengan bagaimana perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan belum sepenuhnya berpusat pada kebutuhan murid. Saya juga cenderung menyamaratakan kemampuan dan potensi anak. Saya cenderung memprioritaskan penuntasan materi pembelajaran, dan saya juga merasa belum optimal dalam melakukan penilaian yang berkeadilan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jadi mampu memahami filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan kemudian menginspirasi saya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Saya sadar dan paham bahwa tugas pendidik adalah sebagai pamong yang menuntut murid sesuai dengan potensi dan kodratnya yang unik, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yakni memanusiakan manusia di dalam diri murid. Maka, kegiatan pembelajaran harus berpihak kepada murid. Pendidik bukan hanya berfokus pada penuntasan materi, tetapi juga menebalkan perilaku dan karakter baik yang ada di dalam diri murid. Ada 3 hal yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas. Yang pertama, saya senang bisa mendalami dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mampu mengakomodasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, saya merasa antusias dan bersemangat selama menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses kegiatan dan juga proses belajar bersama para murid. Dan yang ketiga, saya juga merasa tertantang untuk mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada murid secara lebih konsisten dan juga berkelanjutan. Berikutnya adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan selama saya melakukan aksi nyata. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang saya lakukan adalah menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang lebih berpihak dan berpusat pada murid atau student center. Kemudian menghadirkan kenyamanan dan keleluasaan dalam belajar, sehingga pembelajaran menjadi aktivitas yang menyenangkan dan bermakna, di mana murid berani untuk berekspresi dan berpendapat, serta menelurkan ide gagasan yang inovatif. Saya terapkan juga aktivitas yang mengandung keterampilan abad ke-21, yang mana mengandung nilai komunikasi yang interaktif, kolaboratif, kreativitas, dan juga kemampuan yang berpikir kritis. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan kemudian mengerucut pada 3 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadirkan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis pada proyek. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia, ketiga ide gagasan positif yang muncul itu kemudian saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Dan berikut ini adalah beberapa catatan praktik baik dalam pembelajaran dan juga pengalaman yang telah saya lakukan. Dalam catatan praktik baik yang saya lakukan, terdapat 3 kegiatan utama serangkaian dengan penerapan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga kegiatan refleksi. Pada kegiatan perencanaan, saya melakukan diskusi dan juga sharing dengan rekan guru sejawat dalam MGMP yang sama maupun lintas MGMP. Saya juga mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, pembuatan media pembelajaran, LKPD, dan juga asesmen dalam belajar. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, pembelajaran saya kemas dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang dibalut dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana para murid dalam kelompok bekerja membuat produk berupa media pembelajaran kreatif yang nantinya akan mereka tampilkan dalam sesi pameran hasil karya. Adapun kegiatan pembelajaran nantinya akan menggunakan sintak project based learning yang akan dipaparkan sebagai berikut. Sintak pertama adalah mendesain pertanyaan mendasar dan juga tema proyek. Pada tahap ini dilakukan penentuan tema kegiatan proyek yang dilanjutkan dengan melakukan pembagian kelompok
di mana murid dikumpulkan secara heterogen berdasarkan ragam pemahaman dan kompetensi awal yang mereka miliki. Selanjutnya, sintak kedua adalah mendesain perencanaan produk atau proyek. Pada tahap ini, guru mengajak murid mendesain perencanaan produk yang akan dihasilkan. Guru memberikan instruksi kerja serta mendampingi perkembangan kerja proyek murid. Dan disepakati bahwa produk akhir berupa media pembelajaran kreatif sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pada tahap ini juga guru mengajak para murid untuk melakukan kesepakatan kelas yang menjadi dasar dalam pengerjaan proyek. Sintak ketiga adalah menyusun jadwal pembuatan. Pada tahap ini, guru dan murid membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek yang terdiri dari tahapan-tahapan pengerjaan dan tenggat waktu pengumpulan atau penampilan produk hasil karya. Guru juga menyediakan variasi ragam sumber belajar yang sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Sintak berikutnya adalah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Selama proses pengerjaan proyek, guru turut mendampingi dan memberikan penguatan di kelas serta memantau perkembangan pengerjaan apabila dilanjutkan di luar kelas. Guru juga turut membantu murid yang membutuhkan penguatan, disertai pelibatan murid lain yang sudah lebih mahir. Nah, di sini guru juga menetapkan penetapan nilai-nilai serta budi pekerti yang baik kepada murid dalam proses belajar. Dalam sintak yang kelima, yakni pengujian hasil, guru dan murid membahas kelayakan hasil proyek atau produk yang telah dibuat untuk selanjutnya akan ditampilkan. Adapun produk akhir proyek berupa media pembelajaran kreatif yang dalam pengerjaannya murid diberikan keleluasaan mengemas produk akhir sesuai dengan minat dan juga kesepakatan yang ada di dalam kelompok masing-masing. Sintak terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Dalam sesi ini, para murid menggelar pameran dan saling mengunjungi stand pameran satu sama lain dengan metode half stay half go, yakni sebagian anggota kelompok akan tetap berada di stand untuk menerima kunjungan dan menjelaskan isi karya mereka. Sedangkan sisanya berkeliling, mengunjungi stand karya kelompok lain dan belajar bersama. Pembelajaran pun akan membentuk pola belajar dari, oleh, dan untuk para murid. Mereka belajar menjadi guru sekaligus belajar menjadi murid. Adapun kegiatan belajar ini sekaligus mencerminkan diferensiasi proses, di mana para murid dapat menampilkan gaya belajar mereka dalam kegiatan belajar. Bagi gaya belajar visual, mereka bisa memperhatikan dan menyimak penjelasan teman yang ditampilkan secara visual pada media pembelajaran. Gaya belajar audio juga terwakili lewat pemaparan secara lisan dari temannya. Gaya belajar audiovisual terakomodasi dari gabungan kedua proses tadi. Sedangkan mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik juga diakomodasi, sebab kegiatan belajar menuntut murid untuk berkeliling dalam pameran hasil karya, sehingga proses belajar menjadi lebih dinamis. Kegiatan pembelajaran juga menyenangkan dan menjadi ekspresif, sebab murid diberikan keleluasaan berekspresi dan menampilkan diri. Kelas menjadi ramai dengan aktivitas pameran, namun tujuan utama pembelajaran tetap tercapai. Guru senantiasa mengawasi dan memfasilitasi jalannya kegiatan sambil memberikan penilaian terhadap kinerja dan aksi para murid. Melalui kegiatan ini, dapat terimplementasi konsep, semua adalah guru, semua adalah murid. Guru juga mengadakan sesi evaluasi dan refleksi sederhana bagi murid dalam rangka memberikan umpan balik demi perbaikan proses pembelajaran ke depan, sekaligus memetik pembelajaran bermakna dari proses yang sudah dilakukan. Guru juga menyelenggarakan games atau ice breaking sebagai penyegaran belajar bagi para murid. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian formatif, guru melengkapi dengan penilaian sumatif untuk kemudian melanjutkan materi bahasan pada topik selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, adapun aksi nyata yang saya lakukan tidak terlepas dari beberapa tantangan. Yang pertama, saya mendapati bahwa saya belum maksimal dalam memetakan profil dan kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua, belum semua murid mau terlibat aktif dalam kerja proyek atau kurang kontribusi dalam kerja kelompok. Yang ketiga, masih ada murid yang malu-malu untuk tampil dan berbicara. Selain itu, ternyata sulit juga mengontrol suasana kelas sehingga menjadi ribut dan juga bebas. Dan yang kelima, beberapa produk karya murid terlihat mirip dari segi tampilan dan hasil belajar juga belum maksimal. Dari tantangan-tantangan itu, kemudian muncul beberapa solusi yang bisa saya lakukan ke depan. Yang pertama, saya akan melatih asesmen awal, pemetaan profil dan juga kebutuhan belajar murid. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan dan bimbingan secara personal bagi murid yang belum terlibat aktif dalam belajar. Yang ketiga, saya melakukan pembiasaan kegiatan yang memuat skill public speaking.
Kemudian yang keempat, mengajak murid untuk merefleksikan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dan yang kelima, memberikan penekanan dan refleksi untuk kegiatan selanjutnya agar hal serupa tidak terulang lagi. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, selanjutnya akan tampil beberapa testimoni dari rekan guru sejawat dan juga para murid yang saya ajarkan terkait dengan penerapan aksi nyata yang telah saya lakukan. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya salah satu rekan dari Bapak Ruben Guterres di SMK Negeri 1 Denpasar. Beliau dalam memberikan pembelajaran sudah menggunakan prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Beliau memerdekakan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Beliau menggunakan media dengan teknologi yang beragam sehingga siswa termotivasi lebih giat lagi belajar untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang diinginkan. Semoga Bapak Ruben Guterres bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dengan baik. Terima kasih. Halo guru hebat, saya Niputu Krisna Ajmadewi, rekan sejawat dari Bapak Ruben Guterres. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ruben Guterres telah berhasil untuk menarik perhatian serta motivasi belajar siswa. Beliau mampu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan menyenangkan karena cara belajar beliau adalah berpusat pada siswa. Ini terlihat dari siswa diajar untuk menelaah, belajar menyelesaikan masalah, berdiskusi dengan rekan sesama, sehingga siswa merasa terlibat langsung dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pak Ruben juga sering sekali melakukan sharing ilmu kepada rekan sesama guru mengenai bagaimana pembuatan serta implementasi dari penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Dan itu membuat saya tergerak untuk ikut belajar bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang inovatif di kelas sehingga menyenangkan bagi siswa. Semangat dan sukses selalu Pak Ruben. Selamat pagi, salam guru hebat. Perkenalkan, saya Ida Bangkusma Detali Putra, selaku rekan sejawat Bapak Ruben Guterres, yang dimana merupakan salah satu guru sekolah keguruan, yakni dari SMK Negeri 1 Denpasar. Izinkan saya pada kesempatan ini ingin bercerita sedikit mengenai salah satu guru kami, yakni Bapak Ruben Guterres, di mana merupakan salah satu guru panutan saya pribadi dalam cara beliau membangun kedekatan dengan peserta didik. Cara beliau dalam membangun kedekatan bagi saya merupakan suatu hal yang menarik, di mana Pak Ruben dapat membangun keterbukaan pada masing-masing siswa, yang mana kita ketahui nanti akan memudahkannya dalam proses pembelajaran dalam suatu kelas. Kedekatan ini tentunya digunakan dengan cara metode yang menarik juga, di mana Pak Ruben mengawali dengan pendekatan antar siswa yang dimana dikolaborasikan kemudian dengan karakter siswa itu sendiri. Menurut saya pribadi, Pak Ruben merupakan salah satu guru yang juga sangat memahami perkembangan zaman, yang mana kita ketahui perkembangan zaman tentunya berpengaruh penting pada karakter peserta didik itu sendiri, di mana kita mulai memahami alur pikirannya, gaya belajarnya, yang mana sebenarnya poin pentingnya dalam pembelajaran nanti bagaimana siswa dapat memahami apa yang dapat kita sampaikan dengan cara mereka sendiri. Inilah salah satu bentuk yang banyak sekali saya pelajari dari sosok Bapak Ruben Guterres tersebut, yang sangat memotivasi. Beliau seorang yang sangat inovatif, di mana hal rumit yang bagi saya itu sulit, namun ketika dapat dijelaskan oleh bapaknya itu merupakan suatu hal yang besar, di mana kami dapat memahaminya menjadi lebih hal yang simpel dan mudah diterapkan. Mungkin saran saya di sini, Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya lama untuk mau membimbing kami, Bapak, di mana penyampaian Bapak sangat mudah kami pahami, dan pendekatan Bapak juga kepada kami, kepada peserta didik juga dengan cara yang berbeda, di mana kami mendapatkan kenyamanan dan keterbukaan dari apa yang ingin kami sampaikan. Semoga kedepannya Pak Ruben semangat terus Pak, jangan pernah menyerah, semoga tetap semangat menjalani seluruh kegiatan yang ada.
selalu menjadi guru panutan bagi kami semua. Doa terbaik untuk Bapak. Terima kasih Pak Ruben. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tera Rasani. Saya adalah murid bimbingan Pak Ruben pada mata pembelajaran sejarah. Di sini saya sangat menyukai metode pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Ruben yang sangat kreatif. Seperti contohnya ketika kami diminta untuk membuat mapping dan juga memamerkan hasil karya kami. Dan juga kami para siswa diminta untuk aktif bertanya dan juga menjelaskan tentang hasil materi yang sudah kami buat. Jadi manfaatnya untuk para siswa adalah kami bisa lebih mengerti materi dan juga lebih memahami materi. Dan juga pada mata pembelajaran sejarah tidak lagi membosankan dan justru malah menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ruben. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibrahim Putra, murid bimbingan dari Bapak Ruben, guru mata pelajaran sejarah. Saya senang dengan cara beliau mengajar yang asik, komunikatif, jadi kami tidak gampang bosan di mata pelajaran beliau. Di setiap mata pelajarannya, pasti Bapak Ruben akan menyelipkan proyek, yaitu proyek mading. Disitulah kami dapat menuangkan ide-ide, informasi, kreasi kami bersama teman sekelompok. Jadi kami tidak hanya mendengarkan guru memberikan materi, tetapi kita mencari materi di internet, di media informasi yang ada di internet, sesuai mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ruben. Jadi disitulah kami secara mandiri mencari informasi materi yang telah diberikan. Dan untuk Pak Ruben tetap konsisten dengan cara mengajarnya yang asik dan terus memotivasi kami para murid agar kami tetap bisa langkah maju menjadi anak yang berkompeten di masa depan. Terima kasih. Om Santi. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan aksi nyata modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.